Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linawati Limbong, NIM 1924017, kelas MT 3.1. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi SMP yang berjudul statistika. Bagian A, pengertian. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisian data, serta penyimpulan data. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Macam-macam data ada dua, yaitu yang pertama data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka, contohnya data nilai ujian. Yang kedua data kualitatif, yaitu data tidak dalam bentuk angka, contohnya data tentang hobi seseorang. Selanjutnya, populasi adalah kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama yang menjadi objek atau sasaran penelitian. Selanjutnya, sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Bagian B, penyajian data. Penyajian data dapat disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama tabel, yang kedua dalam bentuk diagram, A diagram batang, B diagram lingkaran, C diagram gambar, D diagram garis. Selanjutnya kita masuk dalam C, yaitu ukuran pemusatan data. Yang pertama rata-rata atau mean. Rumusnya yaitu jumlah seluruh data per banyaknya data. Ditulis dalam bentuk rumus, ada data tunggal, ada di sini ya. Data kelompok juga ada rumusnya di situ, keterangannya juga sudah ada di situ. Selanjutnya kita masuk dalam contoh. Yang pertama rata-rata data tunggal. Tentukan rata-rata dari data berikut: 3, 4, 6, 8, 10, 12. Jawab. Karena di slide ini tidak jelas, maka saya akan jelaskan terlebih dahulu. Yang rata-rata data tunggal. Pertama, karena rumus mean-nya itu jumlah seluruh data per banyaknya data. Jadi kita jumlahkan seluruh data: 3 tambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 per banyaknya data ada 6. Jadi 3 tambah 4 ditambah 6 ditambah 8 tambah 10 tambah 12 yaitu 33. Kemudian banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 per 6 sama dengan 5,5. Jadi yang ini ya, yang ini. Selanjutnya kita masuk dalam rata-rata data kelompok. Tentukan rata-rata dari data pada tabel berikut. Ada nilai 50 sampai 52, frekuensinya 4, XI-nya 51, XI FI-nya 204. Nilai 53 dikurang 55 sampai 55, frekuensinya 5, XI-nya 54, XI FI-nya 270. Nilai 56 sampai 58, frekuensinya 3, XI FI-nya 57, XI FI-nya 171. Nilai 59 sampai 61, frekuensinya 2, XI FI-nya 60, XI FI-nya 120. Nilai 62 sampai 64, frekuensinya 6, XI FI-nya 63, XI FI-nya 378. Jadi jumlah seluruh frekuensi ada 20, XI-nya 285, XI FI-nya 1143. Jawab. Untuk mean data tunggal, yaitu jumlah seluruh XI FI-nya dibagi jumlah frekuensi, yaitu jumlah seluruh XI FI-nya kan di sini tidak jelas ya, tidak ada anunya di sini. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu jumlah seluruh XI FI-nya tadi itu 1143 dibagi jumlah seluruh frekuensi tadi 20 sama dengan 57,15. Jadi yang ini adalah hasilnya.
Selanjutnya kita masuk dalam median. Median adalah data yang berada di tengah-tengah setelah data diurutkan dari terkecil yang ke terbesar. Contohnya rumus data ganjil median sama dengan xn ditambah 1/2 data genap, yaitu median sama xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1/2. Rumus median data kelompok yaitu median sama dengan TB kelas ditambah dalam kurung n per 2 dikurang frekuensi kumulatif tutup kurung per frekuensi median dikali P atau interval. Selanjutnya kita masuk dalam contoh. Yang pertama contoh median data tunggal. Contohnya di sini, tentukan median dari data berikut. Bagian A 3, 2, 4, 6, 8, 7, 6. Bagian B 2, 4, 3, 2, 6, 8, 5, 8. Untuk bagian A, data setelah diurutkan ada 2, 3, 4, 6, 7, 8. Karena di sini n-nya ganjil, maka rumus yang digunakan adalah median sama dengan xn ditambah xn tambah 1/2. Median sama dengan xn ditambah 1/2. Xn nya tadi 7 ditambah 1/2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi median adalah nilai data K4 sama dengan 6. Bagian B diketahui n-nya 8. Data setelah diurutkan ada 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8. Karena di sini genap, maka rumus yang digunakan yaitu xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1/2. Jadi xn median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1/2 ya, sama dengan xn nya itu kan 8 dibagi 2 ditambah 8 dibagi 2 ditambah 1/2 sama dengan 8 bagi 2 4 ditambah 8 bagi 2 4 tambah 1 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Jadi yang ini, jadi mediannya yaitu 4,5. Selanjutnya kita masuk dalam median data kelompok. Tentukan median data pada tabel berikut. Ada nilai 5-9, frekuensinya 8, frekuensi kumulatifnya juga 8, nilai 10-14, frekuensinya 22, frekuensi kumulatifnya 30, nilai 15-19, frekuensinya 35, frekuensi kumulatifnya 65, nilai 20-24, frekuensinya 45, frekuensi kumulatifnya 110, nilai 25-29, frekuensinya 25, frekuensi kumulatifnya 135, nilai 30-34, frekuensinya 15, frekuensi kumulatifnya 150. Kemudian diketahui n-nya tadi 150 ya, maka letak kelas median yaitu 1/2n. Jadi 150 bagi 2 sama dengan 75. Kemudian mediannya itu berada di data nilai 20-24, tepi bawah kelasnya yaitu batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 20 dikurang 0,5 sama dengan 19,5. Kemudian intervalnya atau P sama dengan batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 sama dengan 24 dikurang 20 ditambah 1 sama dengan 5. Frekuensi kelasnya ada 65, frekuensi mediannya
45. Jadi median sama dengan tepi bawah kelas ditambah 1/2 N dikurang frekuensi kumulatifnya per frekuensi mediannya dikali P, atau yang ini ya rumusnya. Kemudian tepinya tadi kan 19,5 ditambah 1/2 N kan 75 dikurang frekuensi mediannya kan 65 per frekuensi frekuensi mediannya 45, baru kita kali dengan panjang intervalnya atau 5 ya, sama dengan 19,5 ditambah 75 dikurang 65 10 dikali 5 sama dengan 50 per 45 sama dengan 19,5 ditambah 1,1 sama dengan 20,6. Jadi yang ini 20,6. Selanjutnya kita masuk dalam modus. Modus adalah nilai datum yang paling sering muncul. Di sini ada bagian A, modus data tunggal. Contoh, tentukan modus data berikut 2, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 6. Jadi data yang paling banyak muncul di sini yaitu 3. Jadi modusnya 3. Bagian B, modus data kelompok. Rumusnya modus sama dengan tepi bawah kelas ditambah, maaf ya, di sini ada dalam kurungnya ya, tapi di PowerPoint saya salah ketik. Jadi tebinya yaitu jadi modus sama dengan tepi bawah kelas ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah 2 dikali C. Jadi yang ini ya rumusnya, tapi maaf ya tidak ada di slide saya, jadi saya ketik di situ. Selanjutnya kita masuk dalam contoh median data modus ya, modus data kelompok. Tentukan modus data pada tabel berikut. Nilai 50 sampai 52 frekuensinya 4, nilai 53 sampai 55 frekuensinya 5, nilai 59 sampai 56 sampai 58 frekuensinya 3, nilai 59 sampai 61 frekuensinya 2, nilai 62 sampai 64 frekuensinya 6. Diketahui modusnya yaitu ada di 62 sampai 64, maka D1-nya sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4, D2-nya yaitu 6 dikurang 0 sama dengan 6. Modusnya sama dengan tepi bawah kelas ditambah yang ini ya, modusnya sama dengan tepi bawah kelas ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dikali C sama dengan tepi bawah kelasnya. Tepi bawah kelasnya yaitu kita cari dulu tepi bawah kelasnya sama dengan batas bawah dikurang 0,5, batas bawahnya kan 62 dikurang 0,5 sama dengan 61,5. Jadi TB nya sama dengan 61,5 ditambah D1 nya tadi 4 ya, 4
per 4 ditambah 6 dikali C nya tadi. Untuk C nya batas atas dikurang batas bawah tambah 1, batas atasnya kan 64 dikurang 62 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi kita kalikan di sini untuk C nya 3 ya, sama dengan 61,5 ditambah 4 per 4 tambah 1 sama dengan 4 per 4 tambah 10 kali 3 sama dengan 61,5 ditambah 4 kali 3 12 per 10 sama dengan 61,5 ditambah 1,2 sama dengan 62,7. Jadi ini adalah modusnya. Selanjutnya kita masuk dalam ukuran penyebaran data. Jenis ukuran penyebaran data dapat dibagi menjadi 3, yaitu rentang atau jangkauan atau R, yaitu selisih antara data yang terbesar dengan data yang terkecil, atau R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Kemudian bagian B, jangkauan kuartir atau hamparan. Jangkauan antar kuartir didefinisikan sebagai selisih kuartir ketiga dengan kuartir pertama, yaitu hamparan, yaitu sama dengan Q3 dikurang Q1. Kemudian simpangan kuartir QD. Simpangan kuartir didefinisikan sebagai setengah kali panjang hamparan, yaitu QD sama dengan H, atau QD sama dengan C/2 Q3 dikurang Q1. Maaf ya, di slide saya salah. Jadi rumus yang kita gunakan di simpangan kuartir atau simpangan kuartir yaitu QD sama dengan setengah hamparan, atau QD sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1. Jadi ini adalah rumusnya. Maaf ya, di slide saya di sini tidak ada, salah. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai statistika dari PowerPoint saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.